Baik, kita lanjut untuk pemateri kedua. Ini yang boga lakon penelitian dan pengembangan vaksin. Mudah-mudahan kita tercerahkan juga nih, karena tadi juga ternyata cukup banyak ya kandidat vaksin ini. Mudah-mudahan dengan pemaparan dari Kang Diki dan juga Bio Farma ini bisa memperjelas. Mangga, Pak Diki. Ya, langsung aja. Kang Langsung, Sri, mangga. atur nuhun. Ya, mudah-mudahan nggak putus-putus, punten nanti kalau putus-putus diinfokan saja Kang Sri. Ya, siap. Soalnya biasa kalau di wifi rumah rebutan sama anak-anak main IG dan YouTube dan lain-lain. Iya, sama nih semua juga. Mudah-mudahan lancar lah. Ya, itulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Kang Teteh, Bapak Ibu. Mohon izin saya sharing. Jadi awalnya saya ikutan teh diminta sama Bu Epi, hari kirain teh nggak resmi gini. Katanya mau sharing aja diskusi, oh ayo Bu, saya bilang gitu. Tapi aduh, ternyata sekarang ada 122 peserta. Aduh ya Allah. Ya nggak apa-apa lah, bismillah. Mohon izin juga, ternyata tadi saya lihat ada beberapa peserta yang dari Bio Farma. Ada Pak Rahman, Pak Direktur juga. Ada Pak Direktur, saya jadi deg-degan. Ada Bu Teki juga, ada Bu Direktur ikut juga, ya Allah. Mensupport, Kang, mensupport Ya, saya jadi, supaya ya, ya, tapi insya Allah kita semangatnya sharing, Kang. iya ya. Bapak Ibu, jadi mangga nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan sesuai aturan rule di webinarnya, mangga insya Allah kalau kami bisa jawab, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaannya. Punten saya ada bermasalah yang sharingnya, jadi di-sharing dari Kang Nasrul. Mohon. Jadi punten Kang Nasrul, nanti saya minta tolong gitu-gitu aja. Ya, Next-nya. ya, next aja, next Siap, gitu. siap, Mangga. Mungkin rada delay Siap, dikit, nggak siap. apa-apa ya. Mohon. Jadi ini paparan materi yang akan insya Allah saya sampaikan. Sebagai bagian dari PT Bio Farma, saya berkewajiban untuk menyampaikan profil perusahaan kami. Kemudian nanti insya Allah ada sedikit imunologi dan vaksin. Mudah-mudahan nggak terlalu ngejelimet dan saya juga nggak terlalu jago di situ. Kemudian yang akan saya sharing berikutnya di perkembangan vaksin COVID-nya sendiri. Mudah-mudahan bisa mencerahkan semuanya. Langsung Kang Masrul, next. Next lagi Kang. Nah, ya jadi saya mulai dari sini. Jadi PT Bio Farma itu 100% sahamnya milik negara. Jadi betul tadi yang kata Kang Ilman tadi, di Bio Farma di dunia itu di Indonesia itu suka ada yang meragukan gitu, Bio Farma teh anteknya asing, terus dititipin dana siapa gitulah. Tapi enggak, insya Allah kita, bukan insya Allah ya, memang kita punya negara 100% gitu. Jadi kita 100% BUMN milik negara. Ini profil perusahaan singkat perusahaan kami. Kita didirikan sudah hampir 130 tahun yang lalu, 1890 di Jakarta sebenarnya. Itu didirikan kita di Jakarta, kemudian pindah ke Bandung tahun 1923. Eh, jadi sudah lama juga pindah ke Bandung. Kita knowledge base, R&D base driven industry. Jadi sudah menerapkan prinsip-prinsip GMP, GLP, dan tentunya yang berdasarkan langsung dari bimbingan dari WHO, kita regulasinya sudah menginduk ke sana langsung. Next, mungkin Kang Nasrul. Kemudian ini hanya singkat saja sebuah sejarah singkat Bio Farma. Kita dari mulai pembentukannya, kemudian tahun 45 pada masa kemerdekaan sampai tahun sekarang. Next saja Kang Nasrul. Ya, next lagi. Ini terakhir. Nah, jadi ini filosofi dan misi perusahaan kami. Kita berfilosofi mengabdi untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Visinya
Jadi perusahaan life science kelas dunia yang berdasarkan global dengan misi untuk mengembangkan produk life science berstandar nasional untuk meningkatkan kualitas hidup. Next. Nah, ini produk kami sudah cukup banyak, hampir ada 19-an, 20 21-an. 13 diantaranya sudah prekualifikasi WHO, jadi kita sudah benar-benar diakui dunia secara kualitas. Selain vaksin produk jadi, kita juga mengekspor balok, jadi kita jualan balok juga untuk di fill finish di negara lain. Jadi negara lain juga beli bahan bakunya ke kita. Nah itu, alhamdulillahnya sudah seperti itu. Next, Kang. Nah, sejak 2-3 tahun yang lalu, Bio Farma sudah mulai mendiversifikasi produknya. Jadi kita itu sekarang tidak melulu hanya ke vaksin-vaksin yang jadi vaksin rutin ada di Indonesia, di dunia, tapi kita sudah menggarap sektor-sektor lain, diantaranya itu biosimilar, monoklonal antibody kita mulai bikin, stem cell kita mulai jalan, diagnostic kit kita berperan aktif sekali di COVID sekarang, kemudian kita akan sasar juga ke blood product. Next, Kang. Nah, seperti saya bilang tadi, kita alhamdulillahnya sudah diakui dunia. Jadi selain WHO, kita di negara-negara OKI juga sudah mempunyai nama yang cukup harum di DCVMN. Kemudian tentunya kita juga tidak lupa dengan kemandirian teknologi nasional. Kita ikut berperan serta di Forum Riset Life Science Nasional yang diadakan setiap tahun. Ini fungsinya kita ingin menggerakkan si riset-riset dalam negeri, agar nantinya kedepannya idealnya kita tidak belanja teknologi terus keluar gitu. Jadi si kemandirian bangsanya cukup diperhatikan juga oleh Bio Farma. Next, kan? Untuk selanjutnya ini negara-negara yang kita ekspor. Sampai tahun lalu kita sudah berhasil ke 141 negara. Dan ini diterima, jadi betul juga tadi kata Kang Ilman, agak aneh juga kalau masih ada komunitas-komunitas yang meragukan gitu ya, meragukan produk kita dalam negeri. Nah, itu sangat disayangkan juga gitu. Kita sudah diakui 141, tapi di dalam negeri sendiri masih diragukan. Bangga, next, Kang. Nah, saya sedikit akan memaparkan di imunologi, dasar imunologinya. Di next slide-nya itu saya akan mulai di imunologinya dulu, di paparan imunologinya dulu. Next, Kang Nasrul, punten. Nah, saya nggak jago imunologi, Kang Teteh, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau belajar imunologi itu imunologi dasar gitu ya, itu nanti kita akan dipaparkan ke grafik sederhana gitulah istilahnya lah, grafik sederhana dari ilmu imunologi. Jadi imunologi itu terbagi dua, ada imunologi bawaan, innate, ada imunologi acquired. Kemudian nanti dibagi lagi ada seluler, ada humoral. Oh, masih gampang lah ya, saya aja yang lulusan kimia gitu bisa ngejar. Insya Allah mudah lah imunologi. Mulai senang nih imunologi, ternyata ada sel B, sel T gitu ya. Punten, next, Kang, ini yang agak yang agak surprise ya. Nah, ternyata imunologi itu nggak kayak gitu, Kang Teteh. Nggak tahu kenapa itu ahli-ahli imunologi itu suka banget itu bikin grup-grup dari subgrup yang awalnya dari subgrup juga. Aduh, itu udah mulai jelimet. Nah, apalagi udah mulai ke runutan reaksinya. Karena memang ini ternyata ilmu imunologi itu kan mempelajari sistem imun kita sendiri sebenarnya ya. Jadi kita harus mengerti sistem imun kita sendiri.
Jadi pada saatnya nanti kita ada paparan dari luar, nah kita mengerti apa yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, yang awalnya tadi cuma dua apa namanya, dua innate, terus adaptif, jreng, teh hari ketiga, hari keempatnya kalau belajar imunologi kita ada kayak gininya gitu. Duh, ya teh naon gitu ya. Punten, saya pakai bahasa Sundanya. Terus tiba-tiba ada cancer imunologi dan lain-lain, ya tapi nggak apa-apa lah, itu memang seperti itu. Tapi intinya imunologi tadi untuk memaparkan kita gimana sih kita ngerti gitu si sistem imun kita sendiri. Nah, yang paling terkenal ini mulai masuk bahasan vaksin sih, vaksin secara general. Yang paling terkenal kalau kita searching vaksin history itu gambar ini Kang Teteh, Bapak Ibu. Gambar di mana yang mendeskripsikan, menggrafiskan gitu ya, Pak Edward Jenner, Dr. Edward Jenner, memulai chapter baru di dunia itu tentang dunia pervaksinan. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas dari Kang Ilman, hatur nuhun Kang. Jadi mulainya itu Edward Jenner tahun 1798 memulai vaksin smallpox. Smallpox itu apa ya? Cacar ya, nggak salah. Nah, dilihatnya itu padahal cuma dari lihat kalau di pedesaan itu ternyata orang-orang desa itu lebih tahan terhadap cacar human itu, cacar manusia itu. Kenapa gitu? Ternyata mereka terpapar oleh cacarnya dari sapi. Oh, kepikiran, mungkin dari sapi itu kita punya apa namanya, imunitas gitu dari cacar sapi itu. Makanya dia ambillah si apa namanya, si nanah dari si orang yang sudah terkena cacar sapi, terus disuntikan ke anaknya itu. Konon kabarnya itu anaknya, tapi nanti mangga dicek ya. Nah, yang awalnya kita kenal, betul Kang, yang tadi dulu, yang nah ini, yang kita kenal sih mulai timeline historinya dari si smallpox ini ya, si Kang Edward Jenner ini, Pak Edward Jenner ini. Tapi ternyata itu 1000 tahunan yang lalu itu orang-orang China sudah mulai padahal menggunakan metode-metode itu gitu. Tapi secara praktis saja gitu. Sudah dimulai padahal. Nah, makanya historinya itu sebenarnya way back ke belakang gitu. Ini histori yang terrekod secara apa ya, penelitian gitu di dunia riset ini yang diakui. Padahal orang-orang China sudah tahun 1000-an itu memakai cara ini. Nah, dari histori ini bisa dilihat itu jarak antara satu vaksin ke vaksin lain kalau tahun 1700-an sampai 1900-an itu gapnya teh sangat besar gitu ya. Tapi pas nyampe ke 1900-an sampai sekarang gitu, 1990-an sampai sekarang itu perkembangannya sangat cepat. Bahkan salah satu ini tentunya didukung oleh apa, ilmu-ilmu yang berkembang, vaksinologi, imunologi, semuanya berkembang. Ada yang namanya reverse vaksinologi dari apa namanya, menggunakan base bioinformatics, itu benar-benar mempercepat. Tadi kata Kang Ilman benar, kalau kita mau bikin vaksin teh dulu mas sampai bisa 15 tahun. Itu teh penelitiannya aja Kang. Jangan salah, penelitiannya aja 15 tahun. Belum lagi tadi kan ada clinical phase 1, preklinis ya, preklinis dulu ya, preklinis, terus phase 1, phase 2, phase 3, itu plus-plus lagi gitu. Nah, dengan bioinformatics sebenarnya bisa cepat. Salah satunya yang paling terakhir itu bisa dilihat 2010 vaksin pneumokok itu yang paling cepat sekarang. Itu diakui yang paling cepat pengembangan risetnya. Tapi tentunya kalau clinical trial mah kalau tidak masa wabah harus wajib lewat yang phase 1, phase 2, phase 3 gitu. Itu pneumokok paling cepat. Itu kalau nggak salah dia risetnya cuma 2-3 tahun, ya 4 tahunan lah, itu paling cepat. Jadi ke sekarang itu, ke masa sekarang itu tambah cepat gitu. Mangga Kang, next. Nah, saya masuk tataran uh, vaksin apa. Tadi semua udah beres tuh penjelasan vaksin dari Kang Ilman. Jadi vaksin adalah suatu produk biologi ya yang akan mengenerate sistem imun dalam tubuh kita. Nah, ini biasanya patternnya
cukup sederhana katanya gitu ya. Katanya sederhana, tapi enggak. Patternnya sederhana, tapi kalau udah orang imunologi yang ngomong, wah itu macam-macam lah. Ada sel B, sel T, dan lain-lain. Tapi sederhananya seperti ini. Bisa dilihat di next berikutnya. Enggak, Kang? Simpelnya seperti ini sebenarnya, mah. Ada 3 tahap pada saat vaksin dimasukkan ke tubuh kita. Jadi biasanya vaksin itu berupa antigen gitu ya, dari virus kah, atau dari apa, atau malah host yang pembawanya kita bisa masukkan nanti biar tubuh kita yang generate vaksinnya, generate antibody. Nah setelah dimasukkan, nantinya ada yang namanya sel B, itu dari salah satu banyak sel tentunya yang tadi ahli-ahli imunologi terus-terusan bikin nama teh ya, ada sel B yang bikin antibody. Nah, antibody ini sebenarnya yang nanti pada saat ada paparan berikutnya itu bisa diproduksi dengan cepat karena si sel B tadi teh punya memori. Nah, digolongkanlah tadi sama profesor-profesor imunologi teh. Oh, ada sel B yang punya memori, namanya sel B memori. Ada sel B yang lain tentunya dan lain-lain lah. Pokoknya sering bikin nama lah orang-orang yang di imunologi mas sampai bikin kita bingung. Next, Kang. Slide selanjutnya teh. Nah, ini sebenarnya menjelaskan saja di dunia sekarang digolongkan jadinya sudah saking banyaknya vaksin nih. Tipe-tipe vaksinnya ada berapa macam? Ada 4 macam secara global, secara besar. Yang live attenuated, yang live attenuated dia vaksinnya teh hidup tapi sudah dilemahkan. Nah, gitu. Tapi sudah dilemahkan. Jadi biasanya ini virus hidup kita banyakin gitu ya, kita kultur dibanyakin. Terus kita lemahkan atau pelemahannya kita melalui pasase-pasase. Itu ternyata bisa tuh virus dihilangkan sifat infeksiusnya dengan pasase-pasase. Itu masuk ke live attenuated. Nah, yang kedua, yang inactivated. Jadi kadang-kadang virus sama mikrobiologi lain yang calon patogen itu ya, yang berbahaya buat kita, itu bisa kita inaktivasi. Dibanyakin dulu di kultur gitu ya, di medium yang tepat tentunya. Kemudian kita kasih aja chemical. Ini memang salah satu cara-cara yang lama tapi cukup poten lah. Dari dulu virus sama mikrobiologi yang berbahaya teh dimulainya di seperti ini kan dulu. Itu yang tadi 1700-an sampai 1800-an akhir. Itu memang seperti ini gitu, gaya-gaya lama tapi masih efektif. Nah, agak ke sini perkembangan bioteknologi sudah maju, pengetahuan kita tentang struktur-struktur di si mikrobiologinya sudah advance. Ini masuk ke ranah subunit rekombinan. Jadi dari rekombinasi kadang-kadang yang kita ambilnya hanya selubung luarnya saja, polisakaridnya saja misalnya. Itu yang dikonjugasikan. Nah, muncullah yang namanya subunit rekombinan vaksin. Next step-nya lagi, kita udah mulai mengerti tuh tahun 1980-an kalau nggak salah, itu Kang Watson sama Crick ya, katanya nyomot satu kertas punyanya siapa gitu di lab, terus yes ternyata itu teh kertasnya yang nunjukin DNA struktur. Sampai sini itu perkembangannya sangat-sangat pesat. Nah, dengan pengetahuan kita itu, ternyata DNA atau RNA itu bisa dijadikan antigen ternyata. Bisa dimasukkan ke tubuh kita, nanti tubuh kita, si sel tubuh kita yang malah bikin antigen terhadap virusnya. Tentunya ini ada rekombinasi, ada macam-macam lah, itu teknologinya cukup tinggi. Itu yang bisa jadi next step-nya lagi untuk vaksin-vaksin DNA, vaksin-vaksin tipe-tipe vaksin ke depan. Jangan lupa juga di vaksin itu yang harus dikembangkan ada adjuvan. Nah, adjuvan ini bisa meningkatkan imun respon. Jadi pengembangan adjuvan sangat penting juga. Itu next chapter-nya lagi itu. Pengembangan adjuvan itu bisa satu bahasan besar lagi tuh. Tapi orang-orang peneliti-peneliti ada yang mengembangkan ke sana.
Nah, kemudian di vaksinasi juga kita harus mengenal tentunya Kang Teteh yang dari farmasi sangat familiar dengan rute vaksinasi ya gitu. Kalau orang kimia mah rada nggak familiar, jadinya saya baru belajar juga ini ada intramuscular injection, subkutan, intradermal, malah ada yang dimakan. Polio kita langsung ditelan. Tapi itu dengan pertimbangan-pertimbangan. Jadi route of vaksinasi ini tentu dengan pertimbangan dia akan mengindusnya di mana gitu. Kalau dia memang bagusnya mulai dipaparkan di track apa namanya teh oral, ya di oral, bagusnya dimakan gitu. Ada lagi sekarang yang di intranasal, yang disemprot. Nah itu challenging lagi di sisi dosis dan lain-lain. Nah next step-nya untuk pengembangan vaksin itu preklinis dan klinis. Tadi sudah dipaparkan sebagian oleh Kang Ilman, teman Kang. Jadi preklinis itu di hewan, nantinya harus bisa membuktikan safety sama immunogenicity-nya. Kemudian tadi CT1, 2, 3. Nah, slide ini sebenarnya tadi mengkonfirmasi apa yang dikatakan Kang Ilman tadi. Jadi benar, kalau sampai komersil itu kita ada 15 tahunan lah. 15 tahunan. Ini pun kalau lancar. Kalau nggak lancar, ya beberapa belas tahunan lagi gitu ya. Nah, ini tuh nggak di Indonesia aja. Ini tuh apa namanya template di seluruh dunia emang kayak gini gitu. Makanya pas ada wabah, apapun jenis wabahnya, dari mulai yang wabah-wabah terkenal zaman sekarang ya, dari flu apa namanya Spanyol mah emang ya oke lah ya, flu Spanyol kitanya masih dark ages dan lain-lain lah, masih belajar gitu. Di sekarang aja yang wabah-wabah kemarin aja yang 2009 kayak apa namanya avian influenza dan lain-lain gitu ya, itu kita keteter-keteter gitu. Pun demikiannya sampai ke COVID sekarang. Maka Kang, next Kang. Udah berapa menit? Sudah play. Mangga Kang. Lanjut aja Kang. Siap. Betul nanti diingatkan. Suka lupa waktu ini teh. Nah, kita mulai menginjak ke paparan pengembangan vaksin COVID. Ini saya mohon ada beberapa slide yang memang saya kutip dari slide-slide yang ada di Bio Farma. Slide-nya Pak Dirut, slide-nya Pak Direnbang, Ibu Neni. Saya mohon izin. Nanti emang ada pemaparan di saya. Tapi disclaimer-nya semuanya thanks-nya ke bapak-bapak, ibu-ibu itu. Oke. Nah, betul tadi Kang Ilman tadi sudah sekilas memaparkan di slide-nya. Sampai sekarang nih, kemarin ini ngeceknya sih sampai tanggal 4 kemarin, berarti ada jeda 5 harian ya. Itu di dunia itu sudah ada 120 proyek yang kejar tayang untuk vaksin COVID. Yang 5 sudah masuk ke tahap clinical trial. Itu tahap benar-benar advance lah, nggak di ranah riset lagi. Nah, kalau clinical trial berarti vaksinnya harusnya sudah terbukti di preklinis toh, di hewan dan lain-lain. Ternyata enggak. Kalau masa wabah seperti ini, WHO itu punya yang namanya skema emergensi. EUA kalau nggak salah namanya. Nanti di browsing aja di websitenya WHO itu cukup jelas. Itu kita bisa skip untuk preklinis. Bukan berarti mengorbankan tadi ya safety dan immunogenicity, enggak. Ternyata ini 120 proyek ini rata-rata hampir 90%-an lah ini tuh dikembangkan oleh lembaga dan institusi yang memang sudah punya template risetnya. Pakai contohnya dia punya template riset yang influenza, punya template riset yang SARS atau yang MERS. Dia langsung aplikasikan saja gitu. Nah, itu dianggap sudah bisa mempercepat karena kan ya dikhawatirkan ini wabahnya tidak terkontrol gitu ya. Jadi langsung pakai template, langsung diaplikasikan. Nah, ada 5 yang sudah approve di clinical trial. Ada dari USA, jadi Eropa juga, di Australia, di Oxford yang terakhir yang mulai ramai, sama
teman-teman dari perusahaan-perusahaan industri farmasi, yang industri besar farmasi mulai building up capacity buat produksinya gitu ya. Nah ini ada 5, baru ada 5 gitu. Next Kang. Ini yang di Eropa dan USA. Jangan lupa Cina. Cina dia ngebut sendirian gitu ya. Nggak ngebut sendirian, semuanya kan kolaborasi ya. Dia ngebut juga, udah ada 4 sekarang di China. Teknologinya dari Beijing, dari Sinopharm, yang Wuhan Institute-nya sendiri langsung mulai bikin karena mereka ya berlimpah berarti ya si antigennya. Terus ada Beijing juga yang kerjasama untuk menginaktivasi, sama ada yang kerjasama dengan Pfizer tuh yang Fosun. Nah ini China sendiri dengan kapasitas mega kapasitasnya mulai ngebut nih bikin. Dan yang kita kagumnya gitu, mereka itu teknologinya pakai itu inactivated, Kang Tete. Kalau inactivated, saya harus ngejelasin sedikit mungkin ya. Teknologi inactivated itu jadi kita harus mengkultur virusnya memang. Si virus live virus yang infeksiusnya itu dikultur. Dikulturnya ya harus gede tentunya kalau mau bikin dosisnya seduniaan gitu ya. Harus gede, itu tuh berarti tangki-tangki 5.000 literan itu di dalamnya virus aktif, itu si virus aktif si COVID. Itu teh kan wah itu mah pokoknya hormat lah ke teman-teman di peneliti-peneliti di Cina keberaniannya. Tapi again mereka kan udah mulai menurun ya, berarti kan antibody terhadap itunya sudah mulai banyak. Ya mungkin kalau kita hari nama, oh itu karyawannya itu semuanya dari Wuhan itu, yang udah pada sembuh itu. Gitu. Dari duka di itunya mah pasti mengikuti GMP dan lain-lain. Saya yakin seperti itu. Next Kang. Nah, jadinya tadi Tia ya, 5, tadi enggak 5 sih, ada perusahaan-perusahaan itu ya. Ada 4 dan 4 dari Cina. Jadi sekarang yang paling advance itu ada 8. Ada 8. Nah, dari 8 ini, kalau Kang Tete bisa lihat yang biru merahnya itu semuanya fase 1 dan 2. Fase 1 dan 2. Kalau masa wabah kayak gini, WHO membolehkan men-skip fase 2 dan 3. Membolehkan men-skip fase 2 dan 3. Jadinya fase 1 atau 1/2 gitu ya. Kadang-kadang itu tuh bilangnya 1/2, kayak fine lah. 1/2 fase 1 itu langsung boleh disebarkan nanti teh. Langsung boleh disebarkan ke masyarakat. Ini tentunya ada risiko yang harus diambil. Tapi dengan wabah seperti ini mah itu risk yang WHO willing to accept gitu ya. Jadinya untuk menekan, untuk mengapa. Gitu. Jadi karena ujungnya sih pertahanan terakhir kita tuh beneran harus vaksin, Kang Teteh. Jadi kalau kita rely on apapun itu gitu ya, itu teh obat, penanganan, anjuran-anjuran, bagus sih untuk menekan. Tapi ingat, menekan. Kalau vaksin itu last stand-nya kita buat menghabiskan banget gitu si COVID-nya. Sejak aja vaksin nanti, itu beneran bisa ditekan sampai ke 0. Bisa kita eradikasi itu si COVID, insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa cepat. Nah, yang phase 2-1 ini, sayangnya tetap aja meskipun ada percepatan-percepatan, institusi-institusi ini mengklaim paling cepat itu mereka itu di akhir tahun. September, Oktober, November, Desemberan lah di situ. September paling cepat katanya kalau yang dari Oxford itu. Bisa diproduksi untuk seluruh dunia. Tapi kita harus keep in mind, kalau bilang seperti itu tentunya semua negara mengamankan dulu stoknya gitu ya. Indonesia harus kalau pengen teknologi itu ya harus antri gitu, keep in mind itu. Jadi ya kalau kita nunggu doang gitu ya, nunggu doang pasif kitanya, nunggu Oxford, nunggu China, gitu. Kita itu bakal kebagiannya ya let's say tahun depan lah gitu, tahun depan paling cepat itu juga paling depan tahun depan paling. Nah kita ngantri juga, seluruh dunia ngantri ini, seluruh dunia ngantri nunggu si vaksin itu. Kapasitas produksi masing-masing negara, masing-masing perusahaan sangat-sangat terbatas. Yang besar-besar aja let's say India yang paling besar sekarang, plus mana di Belgia ada GSK gede juga itu.
Cuman ya nggak akan mampu tuh untuk ke seluruh dunia gitu. Mereka tetap pengen kolaborasi. Nah, disitulah kita punya Bio Farma nih. Kita punya keuntungan awal kita punya industri vaksinnya nih. Nah, itu yang akan kita majukan gitu ya. Enggak. Next, Kang. Saliti kalau nggak salah. Nah, jadi berulang-ulang memang harus ditekankan pengembangan vaksin itu nggak bisa sendirian. Sejago-jagonya Oxford, mereka jago di tataran platform teknologi. Oke, fine lah. Tapi Inggris sendiri itu nggak punya pabrik vaksin. Nggak punya itu Inggris pabrik vaksin. Mereka harus kerjasama. Makanya ada yang langsung meminta lisensi ke Oxford, kayak AstraZeneca misalnya, atau SII di India, langsung menawarkan. Mereka ya seneng toh si platform yang dipakai, terus bakalan diproduksi besar. Win-win solution, intinya kolaborasi. Nah, di dalam negeri kita juga nggak mau diem toh. Daripada kita diem, ya udah kita mulai aktif berkolaborasi. Ini digagas dari Ristek BRIN, Eijkman, kita terlibat juga, kita bikin konsorsium vaksin COVID nasional. Ini kita ngejarnya ke basisnya rekombinan subunit. Itu dirasakan yang paling aman gitu ya. Nggak harus mengkultur sebagian besar virus hidup gitu ya. Ini yang paling aman. Ini sedang on the way. Kecepatan kita ya harus diakui ada banyak kendala teknis, non teknis, dan lain-lain. Ini tapi kita lagi ngegas nih. Kita lagi ngegas nih. Gasnya benar-benar pol. Pengen kecepatan itu tuh kita pengen secepat-cepatnya. Makanya kita kolaborasi tadi. Nah, tentunya kita juga kolaborasi dengan luar negeri. Kita kolaborasi juga dengan CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. Itu kayak institusi NGO gitu, non-government institusional, tapi dia terima donasi, terus dia menyalurkan donasinya ke institusi penelitian. Nah, CEPI ini cukup advance sekarang, dia yang membiayai tadi seperti Moderna, terus Inovio untuk pengembangan vaksinnya itu. Juga skema lain seperti G2G, kita government to government via Kemenlu dihubungkan ke sini, dihubungkan ke sana gitu. Itu kita lakukan juga. Kita nggak diam juga secara bisnis, secara institusi bisnis, Bio Farma reach out juga dan di reach in juga sama yang lain gitu. Jadi kita cari-cari juga partner-partner kita di luar negeri yang punya teknologi, kita kontak. Mereka juga beberapa yang kontak ke kita gitu. Dan effort-effort lain lah, effort-effort lain. Nah, saya semakin yakinkan ke sini ke teman-teman, ke Akang Teteh, Bapak Ibu, ini kita gasnya itu udah pol banget. Ini teman-teman di Bio Farma yang saya tahu itu kalau industri lain mah WFH gitu ya Kang ya, working from home. Kita mah working from here teh di sana di Bio Farma gitu ya. Beneran itu WFH teh kita udah acak-acakan lah. Tapi insya Allah itu bagian dari kontribusi kecil kita lah di pengembangan COVID ini. Kita pengen cepat selesai, kita pengen cepat wabah ini teratasi, kita gas sedalam-dalamnya. Gitu. Next Kang, punten. Sedikit lagi kalau nggak salah. Ya, ini kayaknya slide terakhir. Nah, back dulu Kang tadi. Saya pengen menekankan ujungnya sih kita itu nggak ada apa-apanya kalau nggak kolaborasi. Kita itu nggak bisa jalan sendirian. Semuanya harus kolaborasi. Nggak ada yang jago sendirian gitu. Even siapa Amerika gitu yang jago, China yang katanya ngejar Amerika gitu. Nggak bisa sendirian. Benar-benar nggak bisa sendirian. Ini kolaborasi ini harus harus internasional. Dan semuanya harus teratasi. Oh, udah di timing. Harus teratasi. Karena nantinya kalau wabah kayak gini, kalau misalnya Amerika bisa ngatasin sendiri, tapi nggak yang rest of the world-nya itu nggak bisa ngatasin, itu nggak akan selesai. Nggak akan selesai si wabahnya. Jadi harus seluruh dunia diatasi. Itu paling dari saya. Satu nuhun. Baik, alhamdulillah kedua narasumber kita sudah memaparkan dengan begitu jelas ya, gamblang